Tapi lancar Kak, sejauh ini lancar kah yang diberikan dari Kak Insan sendiri? Kalau aku bilang kurang lancar gimana ya? Enggak, aku nggak pernah nonton apa-apa. Nggak pernah nonton apa-apa sama sekali, nggak pernah. Dikasih ya alhamdulillah, nggak dikasih juga aku nggak pernah tahu. Notifikasi dari Resi itu aku nggak pernah lihat juga. Ya. Nah, udah kan bingung kan mau nanya kemana? Oke, sedikit Ya, update sedikit. Ada sedikit yang nafkah 500.000 itu seperti apa sih Kak kalau boleh tahu nih? Oh, yang mana tuh? Nafkah apa? Yang 500.000 yang diberikan sama Kak. Dari siapa ya? itu beredar dari masalah hukumnya. Dari kuasa hukum siapa? Dari siapa kan? Dari Sanu. Oh, dari mereka yang ngasih tahu kayak gitu. Tapi berita di artikel juga banyak yang bilang bahwa Insanul kasih uang nafkah ke Kamawa itu 500.000. Mungkin Bener nggak ada sih Kak? klarifikasinya nggak sih Kak? Aku nggak tahu ya itu taunya dari siapa tuh sebenarnya. Cuman ya udah apapun itu apa sih? Aku sih nggak berharap banyak ya. Jadi aku yang penting lebih pengen berjuang sendiri aja. Tapi sejauh ini nafkah yang diberikan itu seperti apa sih Kak? Ya alhamdulillah ada. Aku nggak mau yang jelek-jelekan, cuma ya alhamdulillah lah banyak disyukurin. Oh, tapi masih ya Kak? Ada tuntutan juga masih nggak? Enggak, aku nggak pernah nonton apa-apa. Nggak pernah nonton apa-apa sama sekali, nggak pernah. Dikasih ya alhamdulillah, nggak dikasih juga aku nggak pernah tahu. Notifikasi dari Resi itu aku nggak pernah lihat juga. Sedikit. Oh, udah lama nggak lihat sih. Cuman kan kemarin baru dikasih tahu sama Mbak. Sampai detik ini kayak pemberian buat anak gitu atau dari Sanu misalkan bulanan atau belajar sensoran Bulanan itu bukan untuk anak ya. Maksudnya ya tetap untuk anak, tapi kalau aku nggak sampai ya, nggak bisa untuk anak juga. Tapi ya nggak apa-apa, oke okay, Tapi lancar Kak, sejauh ini lancar kah yang diberikan dari Kak Insan sendiri? Kalau aku bilang kurang lancar gimana ya? Komunikasi sendiri mungkin seperti apa sih Kak? Kak Insan dengan anak sendiri? Komunikasi alhamdulillah baik, tapi melalui si Mbak ya. Kayak hari ini kan baru kontekan lagi sama si Erko, ayahnya ya. Jadi mereka tadi video call. Oke, nah kalau kan tadi Masih sempat. aman aja, jadi nggak ada yang dibatasi gimana-gimana. Oke, kenapa sih Kak nggak mau berhubungan langsung misalnya kontekan, apalagi buat anak kan melalui Mbak, emang udah menutup akses untuk pribadi masing-masing atau gimana sih Kak Mawa? Pengen ketenangan aja sih, jadi nggak mau terlalu banyak komunikasi biar ya lebih baik berjarak aja untuk ketenangan hati aku, jiwa dan pikiran aku. Jadi aku bisa lebih fokus untuk aku ngejalanin hari-hari aku day to day-nya. Ya, alhamdulillah bisa better. Jadi ini aku mau langsung OTW ke Jogja, jadi aku nggak bisa lama-lama ya. Jadi udah cukup. Oke, Pak, buat persidangan. Kemarin Ya, lagi tuh gua lupa lagi. pemeriksaan saksi di Medan ya. Udah waktu itu. Jadi diwakilkan sama kakak-kakak aku yang di Medan, 2 orang. Udah nanti alhamdulillah dari situ after itu mungkin udah kelar ya. Ketok palu, doain ya. Kamawa mungkin ada gosip katanya lagi dideketin sama orang Turki. Gimana nih Kak? Kayak gimana sih? Ada gosip katanya sudah mau dilamar, sudah mau menikah. Mungkin seperti apa sih Kak klarifikasinya? Enggak, aku nggak mau seperti itu juga, cuman emang ada, tapi kan aku membatasi diri aku untuk bertemu lagi yang cuman kemarin karena melalui teman sih, tapi aku nggak terlalu Kemudian komunikasi dengan laki-laki sendiri mungkin seperti apa sih Kak? belum. Kenapa, Wajar ya, masih normal, masih agak trauma, jadi ya bantu. Tapi benar ya ada yang deketin orang Turki itu ya? Gimana? tapi tipe kakak nggak sih yang Yang sekarang ini gitu loh. Aduh, aku nggak bilang lah, itu mah nanti lah itu ya. Cuma Tapi sekarang tuh nggak ada fokus yang laki-laki. Gimana ya, mau bilang laki-laki semua sama aja, tapi ya gimana? tapi lebih selektif nggak sih Kak Mawa? Ya Akhirnya. harus lebih selektif. Berarti rumor tersebut benar adanya dong ya? Benar. Benar. komunikasi Pak? Udah berapa lama nih Kak? Komunikasi Enggak, aku nggak ada komunikasi. Jadi melalui teman-teman aja. Cuman kemarin dia minta kontak aku, tapi aku nggak balas. Jadi aku benar-benar yang membatasi diri lah, selayaknya kita punya jaga marwah ya perempuan. Jadi nggak terlalu banyak untuk interaksi sama laki-laki. Kenapa seakan-akan kayak belum siap untuk angkat gitu?
Ya, kan baik lagi. Kalau dia belum menang malu kak. Tapi mungkin kedepannya akan jauh lebih dekat dengan laki-laki ini nggak sih kak? Waduh, udah ada. Setelah mungkin pas proses cerai selesai gitu kak? Udah ya kak. Kak, makasih banyak ya. Oke deh. Oke, makasih. Konflik mantan pasutri Ruben Onsu versus Sarwenda terancam bakal makin panas. Buntut dari hinaan yang membuat kecewa dan sakit hati, Ruben siap menempuh jalur hukum untuk menggugat hak asuh anak dari tangan Wenda. Sebenarnya saya lebih suka memilih jalur diam, kecuali kalau itu berkaitan dengan anak ya, baru gue mau speak up. Ya tentu upayanya adalah memperjuangkan hak asuh agar kami memperjuangkan anak-anak itu hak asuhnya jatuh ke tangan Ruben. Saya mohon kepada semua untuk memberikan ruang dan waktu bagi saya menyelesaikan urusan pribadi saya ini dengan lebih baik secara kekeluargaan dan penuh kedewasaan. Itu kan udah jalur hukum. Ayah juga udah punya lawyernya sendiri. Bunda juga udah punya lawyernya sendiri. Jadi itu udah urusan mereka berdua. Ruben Onsu sudah menabuh genderang dan siap perang melawan Sarwenda di pengadilan soal hak asuh anak. Lantaran ia merasa kedua putrinya berada dalam lingkungan toksik yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang dan psikologisnya. Ruben merasa anaknya tidak berada di lingkungan atau tidak berada di tempat yang aman. Anak yang di bawah umur ini berada di lingkungan yang tukang sindir, ngomongin hal-hal yang tidak pantas. Kalau kita punya lingkungan yang baik, kalau kita punya circle yang baik, kita nggak akan jadi orang yang jahat. Maaf yang terdalam kepada anak-anak saya, apapun yang terjadi di antara kehidupan orang dewasa, mereka tidak seharusnya terbawa ke dalam pemberitaan yang beredar. Harusnya kita tidak jadi lawan. Seandainya pada saat itu saya sedang menanam bunga dan ternyata bunga itu pada akhirnya akan tumbuh duri, pasti saya tidak akan biarkan. 2 tahun Ruben Onsu menahan hinaan. 6 bulan Ruben melawan rindu tak bisa bertemu dengan kedua putri kesayangan. Akhirnya ada momentum Ruben untuk melampiaskan. Lantas, kapankah Ruben mendaftarkan gugatan hak asuh anak ke pengadilan? Lebih baik ya, karena mungkin akan terbuka peluang Ruben akan mendapatkan putusan yang memberikan dia hak untuk mengasuh anaknya. Video viral Sarwenda menghina Ruben Onsu dengan kata-kata yang tidak pantas dan mengaku bisa mendapatkan uang pengganti nafkah pemberian Ruben 200 juta hanya dalam hitungan 30 menit jualan live di medsos. Makin membuat netizen marah bukan kepala. Alhasil Badan Intelijen Netizen menguliti sumber pendapatan Sarwenda yang ternyata tidak sebesar omongannya. Bahkan pacarnya Giorgio Antonio juga bukanlah CEO seperti yang sering digembar-gemborkan. Sumber cuan Wenda cuma dari bisnis kuliner, daster, kecantikan dan kesehatan, revenue dari live streaming e-commerce, konten kreator dan YouTuber serta endorsement media sosial. Jika ditotal pendapatannya tidak sampai 255 juta per bulan. Kebahagiaan atau apa itu kan bisa kelihatan dari muka ya, auranya happy pastinya akan terlihat lebih bahagia dan semoga aura happy itu bisa ketika orang lain melihat, orang lain juga bisa ikutan happy gitu. Dan terbukti anak-anak juga sekarang happy banget gitu dan mereka juga ya kita sama-sama happy lah. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.